Ini adalah cerita tentang jadi kuli dan sering dihina nekat jadi TKI justru menikahi bule kaya raya ini. Rizal adalah pemuda desa berusia 22 tahun, tubuhnya kurus tapi kekar karena terbiasa bekerja keras sejak kecil. Setiap hari, ia menapaki jalan berbatu menuju kota tempat ia bekerja sebagai kuli bangunan. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, namun suara tukang ojek dan pedagang sudah menggema di jalan sempit. Rizal menenteng tas kain lusuh berisi bekal seadanya, roti tawar dan air mineral yang ia bawa dari rumah. Begitu tiba di lokasi pembangunan gedung bertingkat, ia langsung disapa mandor dengan nada meremehkan. "Rizal, jangan cuma berdiri di sana. Angkat semen itu, jangan seperti orang kebingungan," seru mandor dengan suara keras, disertai tawa sinis beberapa kuli senior. Rizal menelan ludah, menahan perasaan tersinggung. Setiap hari, hinaan seperti itu sudah menjadi bagian rutinitasnya. Ia tahu jika ia melawan atau membalas perkataan mandor, bisa kehilangan pekerjaan. Jadi ia hanya menunduk, mengangkat karung semen dengan kekuatan penuh, menahan rasa sakit di punggung dan lengan. Di sela-sela bekerja, Rizal sering mencuri pandang ke arah langit biru di atas gedung yang belum selesai dibangun. Ia membayangkan kehidupannya di masa depan, berharap bisa bebas dari hinaan, dari hidup yang serba kekurangan. Ia ingin membantu ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar tradisional, yang hampir setiap sore pulang dengan tangan kosong karena harga sayur anjlok. "Rizal, cepatlah. Jangan seperti pemalas," bentak seorang rekan kerja, membuat Rizal menegang sejenak sebelum kembali menekuni pekerjaannya. Meski dihina, Rizal tetap tersenyum tipis. Senyum itu bukan tanda bahagia, melainkan cara untuk menenangkan diri agar tidak terpancing emosi. Ia belajar bahwa di dunia kerja keras seperti ini, kesabaran adalah senjata utama. Setelah beberapa jam bekerja, Rizal duduk sebentar di tepi tumpukan batu bata, menyeka keringat yang membasahi dahi. Ia membuka tas kecil, mengambil roti tawar, dan menyantapnya sambil melihat gedung tinggi yang masih berupa rangka besi dan beton. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini semua akan berakhir? Apakah hidupku akan selamanya begini? Rizal mengingat ibunya di kampung. Ibunya, seorang wanita paruh baya yang sederhana tapi penuh kasih sayang, selalu menasehatinya, "Nak, sabarlah. Kerja kerasmu akan membawa hasil, meski lambat. Jangan pernah menyerah." Namun, kata-kata itu terasa samar ketika setiap hari ia dipandang rendah. Teman-teman sesama kuli sering bercanda menyakitkan. "Hai Rizal, jangan berdiri di sana seperti patung. Semen itu bukan untuk hiasan." Rizal menelan ludah, menahan amarah. Di balik wajah lelahnya, ada tekad kuat yang terus membara. Ia tahu, jika ia menyerah, hidupnya tidak akan berubah. Ia harus mencari jalan keluar dari kemiskinan ini. Suatu sore, setelah bekerja, Rizal duduk di bangku kayu di depan kontrakan sempitnya. Bau asap dan debu masih melekat di bajunya. Ia menatap foto keluarga yang ia simpan di tas kecil, ibunya, dan kakaknya yang sudah menikah dan tinggal jauh. Hatinya tersayat, ingin sekali mengubah nasib mereka. Di malam yang dingin, ketika Rizal tidur, mimpi-mimpi tentang masa depan berkilauan di kepalanya. Ia membayangkan bisa memiliki rumah layak, memberi pendidikan terbaik untuk anak-anak di kampungnya, dan tidak lagi dihina orang-orang. Tapi di sisi lain, rasa takut juga muncul. Ia belum pernah meninggalkan kampungnya jauh-jauh, belum pernah menghadapi dunia luar yang begitu keras. Keesokan harinya, saat sarapan seadanya di kontrakan, Rizal bertemu dengan temannya, Joko. Joko pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri dan pulang membawa sedikit kekayaan.
Rizal, kalau mau keluar dari sini, coba kerja ke luar negeri. Aku dulu juga takut, tapi hidupku sekarang berbeda, kata Joko sambil menyeruput teh panas. Rizal menatap Joko, ragu tapi tertarik. Ide menjadi TKI mulai berputar di pikirannya. Bisa jadi jalan keluar dari hinaan dan kemiskinan ini. Namun, risiko juga besar, jauh dari kampung, bahasa berbeda, budaya asing, dan kemungkinan diperlakukan tidak adil. Malam itu, Rizal tidak bisa tidur. Hatinya bergulat antara takut dan nekat. Ia menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang tampak redup di balik polusi kota. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus mencoba. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau aku menyerah, hinaan ini akan selamanya menghantuiku." Keesokan harinya, Rizal mulai mengurus persyaratan untuk menjadi TKI, mengurus paspor, surat izin kerja, dan mengikuti pelatihan singkat. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya semakin bulat. Hinaan yang selama ini menghimpitnya justru menjadi bahan bakar untuk keberanian nekatnya. Bab pertama ini menutup dengan Rizal menatap kereta api yang akan membawanya ke bandara. Tas kain lusuh di punggungnya terasa ringan dibandingkan dengan beban tekad dan harapan yang ia bawa. Di matanya, ada kilau keberanian yang tak bisa dipadamkan. Ia nekat pergi, meninggalkan hinaan, meninggalkan kota yang memperlakukannya sebelah mata, menuju dunia baru yang penuh tantangan, dan mungkin penuh kejutan yang belum pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan Rizal akhirnya tiba. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika ia mengangkat tas kain lusuh yang berisi pakaian seadanya dan beberapa dokumen penting. Di depan rumah kecilnya, ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Rizal, hati-hati di sana. Ingat pesan ibu, nak. Jangan sampai ada yang menipu atau menyakitimu," kata ibunya sambil memeluknya erat. Rizal mengangguk, menahan haru. "Ibu, aku janji akan bekerja keras. Suatu saat nanti, aku akan mengubah nasib kita." Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan menegangkan. Rizal duduk di dalam mobil, menatap jalanan yang mulai ramai. Hatinya campur aduk, takut, rindu, tapi juga penuh harapan. Ia memikirkan hinaan yang selama ini ia terima sebagai kuli, betapa ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa dirinya mampu. Di bandara, Rizal menjalani proses check-in dan pemeriksaan imigrasi untuk pertama kalinya. Ia berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Saat menunggu boarding, ia duduk di kursi tunggu dan melihat orang-orang yang datang dari berbagai negara. Mereka berbicara dalam bahasa asing, mengenakan pakaian rapi, wajah penuh percaya diri. Rizal merasa kecil di antara mereka. Namun, ia menepuk dada sendiri dan berkata, "Ini bukan tentang siapa yang lebih besar. Ini tentang kesempatan. Aku harus bisa." Di pesawat, Rizal duduk di bangku dekat jendela. Ia menatap awan yang bergerak perlahan di bawah sayap pesawat, merasakan getaran mesin dan suara pesawat yang bergemuruh. Saat itu, seorang wanita bule muda duduk di sebelahnya. Rambut pirang keemasan tergerai indah, matanya biru jernih, dan wajahnya tampak ramah. "Hai, are you traveling alone?" tanya wanita itu dengan logat lembut. Rizal terkejut, setengah bingung harus menjawab apa. Ia menelan ludah dan menjawab dengan bahasa Inggris seadanya, "Yes, I'm alone." "You?" Wanita itu tersenyum, "I'm Emily. Business trip. Nice to meet you." Rizal tersenyum canggung, mengenalkan dirinya. Sepanjang penerbangan, Emily terlihat santai dan ramah.
Ia bercerita tentang pekerjaannya di perusahaan besar, sementara Rizal hanya bisa mendengarkan, sesekali menambahkan beberapa kata sederhana. Meski berbeda dunia, ada rasa nyaman yang aneh. Emily tampak memperhatikan Rizal lebih dari sekadar basa-basi. Sesampainya di negara tujuan, Rizal langsung merasakan udara asing, panas, lembab, dan aroma yang berbeda dari kampung halamannya. Ia dibawa ke sebuah pabrik besar, tempat ia akan bekerja sebagai TKI. Gedung pabrik tampak modern, berlantai tinggi, dengan mesin-mesin besar yang berdengung. Rizal merasakan kombinasi antara kagum dan gugup. Supervisor langsung memberikan instruksi tanpa basa-basi. Kamu harus bekerja keras. Kami tidak punya waktu untuk kesalahan, kata supervisor sambil menatap tajam. Rizal mengangguk, menahan rasa takut dan cemas. Hari pertama di pabrik terasa berat. Bahasa yang berbeda membuat Rizal sulit memahami instruksi. Setiap langkah terasa asing, mesin besar mengeluarkan suara keras yang membuat jantungnya berdebar. Ia sempat tersandung dan menjatuhkan beberapa bahan, mendapat teguran keras dari supervisor. Rizal menunduk, menahan rasa malu, tapi berusaha bangkit dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Di luar pabrik, Emily sering datang untuk memeriksa jalannya produksi. Ia melihat Rizal dari jauh, sibuk menata bahan dengan telaten meski sering dihina oleh supervisor. Perhatian Emily terhadap Rizal semakin tumbuh. Suatu hari, ia mendekat dan menawarkan minuman. "You look tired. Here, have some water," katanya lembut sambil menyerahkan botol minum. Rizal terkejut. "Teh, Angyu," jawabnya gugup. Senyum Emily berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Hangat, tulus, dan tanpa pamrih. Seiring hari-hari berlalu, Rizal mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia belajar memahami bahasa setidaknya kata-kata penting, menghafal prosedur kerja, dan menahan rasa lelah yang luar biasa. Setiap malam, ia menulis pesan panjang kepada ibunya, menceritakan pengalaman hari itu, suka duka, dan rasa rindu yang menghimpit. Emily juga mulai memperhatikan kerja keras Rizal, bukan hanya karena ia telaten, tapi karena sikap rendah hati dan tulusnya. Emily mulai sesekali bercakap-cakap singkat, menanyakan kesehatannya, bahkan memberinya saran cara bekerja lebih efisien. Rizal, yang awalnya canggung, perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Emily. Satu sore, saat Rizal menolong rekan yang cedera karena terjatuh dari tangga pabrik, Emily menyaksikan kejadian itu dari jauh. Ia tersentuh dengan keberanian Rizal yang tetap menolong orang lain meski resikonya dimarahi. Mata Emily berbinar, dan di hatinya tumbuh rasa kagum. Di malam hari, Rizal duduk di kamar kontrakan sempit yang disediakan perusahaan. Ia menatap langit-langit, mengingat hinaan yang dulu ia terima di kota asal. Kini, meski masih dihina sebagian orang, ada secercah harapan baru, kesempatan untuk membuktikan diri, menemukan kehidupan lebih baik, bahkan mungkin pertemuan dengan orang-orang luar biasa yang bisa mengubah hidupnya. Bab kedua ini menutup dengan Rizal menatap foto keluarganya di kampung, berbisik pada diri sendiri. "Aku di sini bukan hanya untuk bertahan. Aku di sini untuk berubah, untuk membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian bisa membawa hidupku ke arah yang lebih baik." Hari-hari pertama Rizal di negeri asing terasa lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Pagi-pagi buta, ia sudah dibangunkan oleh suara alarm kontrakan yang berdering keras. Tubuhnya pegal karena perjalanan panjang dan pekerjaan fisik di pabrik, tapi ia menahan rasa sakit itu. Ia tahu, jika ia berhenti atau mengeluh, kesempatan ini bisa hilang begitu saja. Di pabrik, suara mesin berdengung terus-menerus,
dan aroma kimia dari proses produksi membuat kepala terasa pusing. Supervisor tidak pernah ramah, setiap kesalahan kecil selalu dibentak. Rizal yang baru belajar bahasa dan prosedur kerja sering mengalami kesulitan. Sekali ia menjatuhkan beberapa kotak barang, supervisor langsung menegurnya keras. "Pay attention. Do you even know what you are doing?" Rizal menunduk, menahan malu dan amarah. Ia berulang kali mengingat pesan ibunya di kampung. "Sabar, nak. Kesabaran akan membuka jalan." Tapi menahan hinaan sehari-hari bukan hal mudah. Kadang ia ingin menjerit atau bahkan menangis, tapi ia menahannya. Selain tekanan fisik dan mental, Rizal juga menghadapi kesulitan adaptasi budaya. Rekan-rekan kerjanya berbicara cepat dalam bahasa asing, sering bercanda tentang orang baru, termasuk Rizal. Beberapa komentar terasa merendahkan. "You are too slow. Can you keep up?" Namun, Rizal menatap mata mereka dengan diam, lalu kembali bekerja. Di hatinya, ia berjanji, "Aku akan buktikan, meski lambat, aku bisa." Di sisi lain, Emily, wanita bule yang ditemuinya di pesawat, mulai memperhatikannya lebih dekat. Suatu sore, saat Rizal menolong rekan kerja yang cedera karena terpeleset di lantai basah pabrik, Emily berdiri di sudut, memperhatikan dari jauh. Ia kagum dengan keberanian Rizal yang tetap menolong orang lain meski berisiko dimarahi. Setelah kejadian itu, Emily menghampiri Rizal dengan senyum hangat. "You are very kind, you helped him even though it's not easy," kata Emily lembut. Rizal tersentak, wajahnya memerah. I just want to help," jawabnya terbata-bata, masih menggunakan bahasa Inggris seadanya. Emily tersenyum lagi. "I like your heart. It's rare." Kata-kata Emily membuat Rizal merasa hangat. Ia sadar, meski masih asing di negeri ini dan banyak yang meremehkannya, ada seseorang yang menilai dari hati, bukan status atau penampilan. Hari-hari berikutnya, Rizal semakin beradaptasi. Ia belajar membaca instruksi dengan lebih teliti, menanyakan kata-kata baru kepada teman sebangsa, dan mencoba menghafal istilah penting di pabrik. Tubuhnya lelah, tangannya lecet, kakinya terasa berat saat pulang malam, tapi tekadnya makin kuat. Setiap malam, ia menulis pesan panjang kepada ibunya, menceritakan pekerjaan, kesulitan, dan bagaimana ia mulai menikmati sedikit perhatian dari Emily. Namun, tekanan tidak berhenti di situ. Supervisor yang keras masih sering menegurnya, rekan kerja yang iri mencoba mempermalukannya, dan bahasa yang berbeda membuat komunikasi selalu sulit. Rizal sering merasa sendirian. Ia teringat hinaan di kampung. Orang-orang pernah mengejeknya sebagai pemalas, tidak berguna. Kini, hinaan itu terasa berulang, tapi dalam versi yang lebih asing dan menekan. Suatu malam, ketika Rizal duduk di balkon kontrakan menyaksikan lampu kota yang berkilau, Emily mengirim pesan singkat menanyakan apakah ia baik-baik saja. Hatinya berbunga-bunga. Ia membalas dengan sederhana, mengekspresikan rasa lelahnya tapi juga rasa terima kasih atas perhatian Emily. Hubungan mereka perlahan mulai berkembang. Emily kadang datang ke pabrik untuk melihat proses produksi dan selalu menyempatkan diri menyapa Rizal. Mereka mulai berbicara sedikit lebih lama tentang makanan lokal, bahasa, dan pengalaman masing-masing. Emily bahkan mengajarkan beberapa kata baru dalam bahasa Inggris, membuat Rizal merasa dihargai dan diterima. Rizal menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Emily tidak hanya seorang bule kaya, tapi seseorang yang melihat kejujuran dan kerja kerasnya. Ia mulai menaruh rasa kagum, bahkan perasaan yang lebih dalam terhadap Emily, namun ia menahan diri,
merasa rendah diri karena statusnya sebagai TKI dan pekerja sederhana. Di pabrik, kejadian-kejadian kecil juga mulai menguatkan karakter Rizal. Ia menolong rekan yang kelelahan membawa kotak berat, ia membantu membersihkan tumpahan bahan kimia meski supervisor tidak melihat, dan ia tetap tersenyum meski dihina. Setiap tindakan kecil ini, meski tampak sepele, membentuk reputasi Rizal di antara beberapa rekan yang mulai menghargainya, termasuk Emily yang diam-diam mengamati semua itu. Bab ini menutup dengan Rizal duduk sendiri di kontrakan, memandang bulan yang menggantung di langit malam. Ia merenung. Ini memang berat, jauh dari kampung, jauh dari keluarga, dihina setiap hari, tapi aku tidak menyerah. Aku harus bertahan. Suatu hari, semua kerja keras ini akan membuahkan hasil. Dan mungkin ada hal baik yang menungguku di sini. Rizal menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Meski kelelahan dan tekanan terasa nyata, hatinya mulai terbuka untuk kemungkinan baru, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Ia mulai merasakan bahwa dunia asing ini, meski keras, menyimpan peluang yang selama ini hanya ia impikan. Hari-hari Rizal di negeri asing mulai terasa sedikit lebih ringan, meski tantangan tetap ada. Ia mulai terbiasa dengan suara mesin di pabrik, aroma kimia, dan ritme kerja yang melelahkan. Namun, yang membuat hatinya lebih hangat adalah kehadiran Emily, wanita bule yang kini mulai menjadi sosok yang ia nantikan setiap hari. Awal persahabatan mereka sebenarnya sederhana. Emily sering memberikan botol minum, makanan ringan, atau sekadar senyuman hangat ketika Rizal terlihat lelah. Ia menilai Rizal bukan dari penampilannya atau statusnya sebagai TKI, tapi dari sikapnya, tulus, rendah hati, dan penuh kesabaran. Bagi Rizal, itu berbeda dengan perlakuan sebagian besar orang di pabrik yang sering meremehkan atau mengejeknya. Suatu sore, Emily menghampiri Rizal saat istirahat. "Hai, Rizal, you look tired again. Want to walk with me outside for a while?" Rizal terkejut, ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan di halaman pabrik, di mana beberapa pohon dan taman kecil terlihat. Udara sore terasa hangat, tapi menyegarkan setelah ruangan pabrik yang panas dan berdebu. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan, makanan favorit, keluarga, dan budaya masing-masing. Emily menceritakan bagaimana ia terbiasa dengan kehidupan mewah tapi merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, meski ia harus menahan rasa minder karena hidupnya sederhana. Di desaku, hidup sederhana adalah hal biasa. Aku hanya ingin membantu ibu dan keluarga, kata Rizal perlahan, mencoba bahasa Inggrisnya. Emily tersenyum hangat. "I can see that. Your heart, it's very honest. Rarely I meet someone like you." Kata-kata itu membuat Rizal merasa hangat di dalam dada. Ia belum pernah dipuji seperti itu sebelumnya, bukan hanya karena penampilannya, tapi karena karakter dan niat baiknya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini. Emily bukan hanya seorang bule kaya yang ramah, tapi seseorang yang bisa melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar TKI. Seiring waktu, mereka mulai saling bertukar cerita lebih banyak. Rizal bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia bekerja sebagai kuli sejak remaja untuk membantu ibunya, hinaan yang ia terima di kampung dan kota, serta impian sederhana yang ingin ia capai, memiliki rumah untuk ibu, membantu anak-anak miskin, dan hidup layak. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang menatap mata Rizal dan mengangguk, seolah merasakan setiap kesedihan dan ketulusan yang Rizal ceritakan. Emily juga bercerita tentang kehidupannya, bisnis yang harus dijalankan, tekanan dari keluarga kaya,
dan kesepian yang ia rasakan meski hidup serba nyaman. Rizal terkejut mendengar Emily merasa kesepian di tengah kemewahan. Ia sadar bahwa kesederhanaan bukan berarti miskin kebahagiaan. Kadang orang kaya pun rindu kehangatan yang tulus. Suatu hari, Emily mengajak Rizal berjalan-jalan di pasar lokal dekat pabrik. Di sana, Rizal memperkenalkan Emily makanan tradisional dari negara tempat ia bekerja, dan Emily membalas dengan memperkenalkan beberapa jajanan bule. Mereka tertawa bersama saat Rizal mencoba menyebutkan nama makanan yang sulit diucapkan, sementara Emily terkikik karena lucu. Momen sederhana ini membuat Rizal merasa seperti berada di rumah sendiri, walau ribuan kilometer dari kampung halamannya. Hubungan mereka perlahan mulai menjadi persahabatan yang nyaman. Emily selalu memperhatikan Rizal, mulai memberi saran kecil agar ia tidak terlalu kelelahan atau membantu memahami prosedur pabrik yang rumit. Rizal pun mulai percaya diri sedikit demi sedikit, belajar untuk terbuka dan tidak selalu menutup diri. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Emily bukan hanya teman, tapi juga penyemangat yang membuatnya bertahan di hari-hari paling berat. Namun, persahabatan ini juga membawa konflik batin bagi Rizal. Ia merasa rendah diri karena statusnya sebagai TKI dan pekerja sederhana. Bagaimana mungkin seorang bule kaya seperti Emily bisa tertarik padanya? Rasa kagum itu mulai berubah menjadi perasaan yang lebih dalam, tapi Rizal takut mengungkapkan. Ia menyimpan perasaan itu rapat-rapat, khawatir jika Emily tahu, ia akan menolak karena perbedaan sosial yang besar. Di sisi lain, Emily mulai merasakan ketertarikan yang sama. Ia kagum dengan ketulusan, kesabaran, dan kerja keras Rizal. Di tengah dunia yang sering dipenuhi kepalsuan dan kepentingan, Rizal tampak jujur dan tulus. Emily mulai menikmati setiap pertemuan dengan Rizal, mulai peduli lebih dari sekadar sahabat. Namun, ia juga menahan diri, ingin melihat Rizal lebih dulu merasa percaya diri dan aman sebelum melangkah lebih jauh. Di akhir bab 4, Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merenung tentang persahabatan barunya dengan Emily. Meskipun awalnya ia hanya berharap bertahan sebagai TKI dan mengirim uang ke rumah, kini hatinya mulai terbuka pada kemungkinan baru, kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, kehangatan, perhatian, dan mungkin cinta. Siapa sangka, di negeri asing ini, aku menemukan seseorang yang melihatku, bukan dari status atau penampilanku, tapi dari hatiku, bisik Rizal pelan. Hatinya berdebar, antara takut dan berharap, menyadari bahwa persahabatan ini mungkin akan mengubah hidupnya lebih dari yang pernah ia impikan. Bab ini menutup dengan simbolisasi, Rizal dan Emily berjalan bersama di pasar sore, tertawa bersama, dua dunia yang berbeda perlahan saling menyatu melalui persahabatan yang tulus, awal dari perjalanan panjang menuju kisah yang lebih dalam. Hari-hari Rizal di negeri asing terus berjalan dengan ritme kerja yang melelahkan, namun hatinya kini tidak lagi hanya dipenuhi rasa lelah dan hinaan. Persahabatannya dengan Emily membuat hari-hari terasa lebih ringan. Namun, seiring dengan berkembangnya rasa kagum dan ketertarikan terhadap Emily, muncul konflik batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, ketika Rizal duduk di balkon kontrakannya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, pikirannya melayang jauh ke kampung halaman. Ia teringat rumah sederhana ibunya, jalan setapak di desa, suara burung di pagi hari, dan aroma tanah basah setelah hujan. Rasa rindu itu begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ia rindu melihat wajah ibunya yang selalu tersenyum meski hidup serba kekurangan, rindu suasana pasar tradisional tempat ibunya berjualan, rindu teman-teman lamanya yang sederhana tapi hangat. Namun di sisi lain, hatinya juga terikat pada Emily. Senyuman hangat, perhatian kecil, dan cara Emily memahami dirinya membuat Rizal merasa aman dan dihargai.
Perasaan ini semakin membingungkan ketika ia sadar bahwa ia mulai mengharapkan kehadiran Emily setiap hari. Ia takut mengakuinya, takut dianggap terlalu ambisius atau tidak pantas karena perbedaan status yang begitu besar. Suatu sore, setelah pulang dari pabrik, Rizal duduk di taman kecil dekat kontrakannya. Ia membuka ponsel dan membaca pesan dari Emily. "Rizal, how are you today? Don't forget to rest a little. You worked hard again." Rizal tersenyum tipis, tapi hatinya terasa berat. Ia ingin membalas, ingin menulis sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata sopan, tapi takut terlalu terbuka. Ia membayangkan bagaimana jika Emily tahu betapa dalam perasaannya, apakah ia akan menolak? Atau, lebih buruk lagi, menertawakannya karena statusnya sebagai TKI? Pada saat yang sama, tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya juga mulai terasa. Beberapa rekan kerja, terutama yang iri, mulai menebar gosip. Mereka membicarakan bagaimana Rizal sering terlihat berbicara dengan Emily, bahkan menebak-nebak hubungan mereka. "Dia cuma kuli, Emily pasti hanya kasihan padanya," bisik seorang rekan sambil menahan tawa. Rizal mendengar bisikan itu dan hatinya perih. Ia tahu, hinaan tidak hanya datang dari kampung halaman, tapi juga dari negeri asing tempat ia berusaha membangun hidup baru. Namun, ia menahan amarah dan rasa malu. "Biarlah mereka bicara. Aku tidak bekerja untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk hidupku sendiri dan untuk keluargaku," gumam Rizal dalam hati. Di sisi lain, Emily mulai menyadari perubahan emosi Rizal. Ia melihat bahwa meski sering tersenyum, Rizal kadang menunduk sejenak, menatap jauh seolah memikirkan sesuatu yang berat. Suatu hari, ketika mereka duduk bersama di kantin pabrik, Emily bertanya lembut, "Rizal, are you okay? You seem a little worried." Rizal menatap Emily sebentar, berusaha tersenyum, namun suaranya bergetar ketika menjawab, I just miss my family. It's hard so many mess." Emily menggenggam tangannya sebentar, menatap matanya dengan penuh pengertian. "I understand. Being away from home is never easy. But you are not alone here, Rizal." Kata-kata itu membuat Rizal terharu. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami rasa rindunya, dan secara perlahan rasa kagum yang ia miliki terhadap Emily mulai berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Namun, rasa takut tetap menguasai hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas untuk seseorang seperti Emily? Apakah perbedaan dunia ini terlalu besar untuk kami? Rizal juga mulai mengalami dilema batin yang lain, antara rindu kampung halaman dan rasa tanggung jawab untuk bekerja di negeri asing. Setiap kali ia ingin menelepon ibunya lebih lama, ia teringat pekerjaannya menunggu dan kemungkinan dikritik supervisor jika terlambat. Setiap kali ia ingin mengunjungi pasar atau menikmati makanan lokal seperti saat Emily menemaninya, ia merasa bersalah karena meninggalkan tanggung jawab. Suatu malam, setelah kerja lembur, Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap bulan yang terang. Angin malam membawa aroma asing, tapi juga mengingatkannya pada bau tanah basah kampung halaman. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara pelan kepada dirinya sendiri. "Aku rindu rumah, rindu ibu, tapi aku juga merindukan Emily." Hati ini terasa terbelah. Rasa konflik itu semakin nyata ketika Emily mengajaknya makan malam di luar pabrik. Rizal merasa senang, tapi juga cemas. Ia takut jika rasa canggungnya terlihat, takut Emily menilai rendah kemampuan sosialnya, atau lebih buruk, menganggapnya terlalu sederhana. Namun, Emily dengan sabar membimbingnya, membuat Rizal merasa diterima apa adanya. Makan malam itu menjadi momen penting bagi Rizal.
Mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan, impian, dan masa depan. Emily membuka sedikit rahasianya. Ia ingin memiliki partner yang bisa dipercaya, yang tulus, dan yang tidak takut bekerja keras. Rizal mendengar itu dan hatinya bergetar. Ia sadar bahwa ia memiliki semua kualitas itu, tapi masih harus membuktikannya. Bab ini menutup dengan Rizal duduk sendiri di kamar kontrakan, menatap langit malam penuh bintang. Hatinya campur aduk antara rindu kampung, tanggung jawab, dan perasaan terhadap Emily yang semakin dalam. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Ini berat, tapi aku harus bertahan. Aku harus bisa menjaga perasaan ini, menjaga impian ini, dan suatu hari, aku akan menemukan cara untuk menggabungkan semuanya." Bab 5 ini menjadi titik balik emosional bagi Rizal, bukan hanya tentang kerja keras dan adaptasi, tapi juga pergulatan hati yang nyata antara cinta, rindu, dan tanggung jawab. Hari-hari Rizal mulai berubah. Rutinitas kerja keras di pabrik tetap melelahkan, namun kehadiran Emily memberikan warna baru dalam hidupnya. Setiap kali mereka berbicara, tersenyum, atau hanya sekadar bertukar pandang, hati Rizal berdebar lebih cepat daripada biasanya. Ia menyadari, perasaan yang dulu hanya berupa kagum dan rasa nyaman perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, cinta. Suatu sore, ketika istirahat, Emily mengajak Rizal duduk di bangku taman kecil di dekat pabrik. Udara hangat sore itu terasa menyegarkan, dan suara burung-burung yang berterbangan menambah suasana nyaman. Emily menatap Rizal, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Rizal, you've been working so hard. Do you take care of yourself?" tanya Emily, suaranya penuh perhatian. Rizal tersenyum canggung, menunduk sejenak. "I try my best. But it's not easy." Emily tertawa kecil, lembut dan menenangkan. "I can see that. But you don't have to do everything alone. You can, trust me." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Hatinya bergejolak antara senang, gugup, dan takut. Ia ingin mempercayai Emily sepenuhnya, tapi rasa rendah diri selalu muncul. "Aku cuma TKI, sederhana, bahkan kadang masih canggung. Bagaimana mungkin Emily, seorang wanita kaya, peduli padaku?" Hari demi hari, interaksi mereka menjadi lebih natural. Emily mulai menanyakan hal-hal kecil tentang kehidupannya, seperti makanan favorit, kebiasaan di kampung, dan cerita masa kecilnya. Rizal mulai membuka diri, menceritakan pengalaman pahit sebagai kuli yang sering dihina, perjuangannya menafkahi ibu, dan impiannya untuk hidup lebih layak. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Sikapnya membuat Rizal merasa dihargai dan diterima apa adanya. Hatinya perlahan mulai percaya bahwa perasaan ini bukan sekadar mimpi atau angan-angan, tapi sesuatu yang nyata dan mungkin memiliki masa depan. Suatu hari, ketika Rizal sedang membawa kotak-kotak berat di pabrik, Emily datang menghampirinya. Ia membawa minuman dingin dan camilan kecil. "You look exhausted. Here, have some water and snacks," katanya sambil tersenyum. Rizal menerima minuman itu dengan tangan gemetar. Ia merasa canggung, tapi senyum Emily membuatnya lega. "Teh, thank you, Emily," jawabnya terbata-bata. Emily menatapnya lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Rizal merasa jantungnya berdetak kencang. Momen sederhana ini terasa luar biasa baginya, karena belum pernah ia merasakan perhatian tulus dari seseorang seperti ini. Malam hari, Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia mengingat momen sore itu, senyuman Emily, perhatian kecilnya, dan kehangatan yang dirasakannya.
Hatinya bergejolak. Ia sadar bahwa perasaan ini telah tumbuh menjadi cinta, namun ia masih takut mengungkapkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seorang TKI seperti aku pantas untuk Emily? Apakah dia benar-benar peduli padaku, atau hanya kasihan? Pertanyaan itu menggantung di hatinya. Namun, ia mulai menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu harus sesuai dengan status sosial atau penampilan. Emily melihat hatinya, bukan dompetnya, bukan pakaian atau rumahnya. Ia melihat keberanian, ketulusan, dan kerja kerasnya, hal-hal yang selama ini ia anggap biasa, tapi ternyata sangat berharga. Beberapa hari kemudian, Emily mengajak Rizal berjalan-jalan di pasar malam lokal. Lampu-lampu warna-warni berkelap-kelip, aroma makanan menggoda, dan suara pedagang menciptakan suasana hidup yang berbeda. Mereka tertawa bersama ketika Rizal salah menyebut nama makanan, dan Emily mengoreksinya dengan lembut. Momen sederhana ini membuat Rizal merasa dekat, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Emily juga mulai menyinggung masa depan dengan cara halus. Ia berbicara tentang impian dan rencananya, dan bagaimana ia ingin memiliki seseorang yang tulus dan setia di sisinya. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya berdetak kencang. Ia tahu, Emily tidak hanya peduli, tapi mungkin menaruh perasaan yang sama. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Rizal masih menghadapi dilema batin. Ia rindu kampung halaman dan ibu, merasa rendah diri karena statusnya, dan takut jika Emily menilai ia terlalu sederhana. Tekanan sosial dari rekan kerja yang iri juga masih ada, menambah ketegangan dalam hatinya. Suatu malam, ketika Rizal menulis pesan panjang untuk ibunya, ia menambahkan sedikit tentang Emily, tentang bagaimana wanita itu membuatnya merasa dihargai, diperhatikan, dan bahkan dicintai. Ia menulis dengan hati-hati, takut jika ibunya menilai terlalu cepat. Namun, ia juga merasa lega, karena menulis membuat perasaannya lebih jelas. Bab ini menutup dengan Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap bintang-bintang yang berkilau. Hatinya campur aduk antara cinta, rindu, dan tanggung jawab. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Ini cinta, tapi juga tanggung jawab. Aku harus bisa menjaga semuanya, kerja keras, keluarga, dan perasaan ini. Aku harus berani, dan mungkin suatu hari, Emily dan aku bisa bersama, meski awalnya tampak mustahil." Bab 6 ini menandai titik di mana cinta mulai benar-benar tumbuh dalam hati Rizal. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia pantas dicintai dan bahwa hatinya mampu menerima cinta sejati. Hari-hari Rizal di negeri asing mulai terasa lebih kompleks. Selain tuntutan fisik dari pekerjaan sebagai TKI di pabrik yang semakin berat, ia juga harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Beberapa rekan kerja yang iri mulai menebar gosip tentang hubungan Rizal dengan Emily. "Lihat dia, selalu bersama Emily. Kayaknya bule itu mulai peduli sama kuli sederhana," bisik salah satu rekan sambil tertawa kecil. Gosip itu menyebar cepat, dan Rizal yang mendengarnya merasa perih. Ia sudah berusaha menutup diri, bekerja keras, dan menjaga jarak, tapi desas-desus itu tetap merembes ke telinganya. Hatinya campur aduk, malu, marah, tapi juga takut kehilangan perhatian Emily jika berita ini sampai ke telinganya. Di pabrik, tekanan kerja semakin meningkat. Supervisor baru mulai lebih ketat, menuntut produksi lebih cepat dan kesalahan seminimal mungkin. Rizal, yang selalu bekerja dengan hati-hati, mulai merasakan lelah fisik yang luar biasa. Tangan lecet, kaki pegal, dan tubuhnya sering menggigil karena lelah. Suatu hari,
Saat Rizal sedang mengangkat kotak berat, supervisor tiba-tiba berteriak padanya. "Rizal, why are you so slow? We don't have time for mistakes." Rizal menunduk, menahan rasa sakit dan malu. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu menentang supervisor hanya akan menambah masalah. Ia menghela napas dalam-dalam, mengingat pesan ibunya, "Sabar, nak. Kesabaran adalah kunci." Di sisi lain, Emily mulai menyadari perubahan emosi Rizal. Ia melihat bahwa Rizal sering termenung, menatap kosong, atau terlihat cemas setelah gosip beredar di pabrik. Suatu sore, Emily mendekatinya saat istirahat. "Rizal, if I heard some things, don't let them get to you. You know it trust you, right?" kata Emily dengan lembut, menatap matanya. Rizal menelan ludah, merasa lega sekaligus terharu. Ia mengangguk perlahan. I try my best, but it's hard so many mess." Emily menggenggam tangannya sebentar. "I understand. And I believe in you. You are stronger than you think." Kata-kata Emily membuat Rizal merasa ada seseorang yang benar-benar mempercayainya. Perasaan hangat itu sedikit meredakan rasa malu dan cemas akibat gosip yang beredar. Namun, ia sadar bahwa tantangan mereka belum berakhir. Hari-hari berikutnya, gosip semakin meruncing. Beberapa rekan kerja yang iri mencoba menjebak Rizal, sengaja membuatnya melakukan kesalahan kecil agar ia terlihat tidak kompeten. Rizal sering merasa lelah secara fisik maupun mental, namun ia menahan diri, berusaha fokus pada kerja dan tetap menjaga sikap rendah hati. Sementara itu, Emily tetap menjadi sumber kekuatan bagi Rizal. Ia selalu menyemangati, memberi nasihat, bahkan kadang datang diam-diam untuk memberikan perhatian kecil, minuman, makanan ringan, atau sekadar senyuman hangat. Kehadiran Emily membuat Rizal merasa bahwa perjuangannya bukan sia-sia. Suatu malam, Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, sambil merenung tentang situasi yang dihadapinya. Ia merasa perasaan cintanya pada Emily semakin kuat, tapi juga semakin rumit karena tekanan dari gosip dan rendah diri yang ia rasakan. "Apakah aku pantas dicintai seseorang seperti Emily?" pikir Rizal. "Apakah aku bisa melindunginya dari gosip, dari dunia yang menilai aku hanya kuli sederhana?" Di sisi lain, Emily mulai merasakan kedekatan emosional yang semakin dalam. Ia kagum dengan ketulusan dan kerja keras Rizal, bahkan saat ia dihina atau dicemooh orang lain. Emily menyadari bahwa perasaan yang ia miliki bukan sekadar simpati atau kasihan, tapi rasa cinta yang tumbuh dari ketulusan hati Rizal. Namun, konflik mulai muncul dari pihak lain. Beberapa rekan kerja mencoba mengusik Emily secara halus, menanyakan tentang Rizal dengan nada meremehkan. Emily merasakan ketidaknyamanan itu dan mulai membela Rizal dengan tegas. "Stop it. Rizal is not here to be judged by your standards. He is hardworking, honest, and capable," kata Emily dengan nada tegas, membuat beberapa orang terdiam. Rizal, yang melihat sikap Emily itu dari kejauhan, merasa campur aduk, bangga, terharu, tapi juga semakin canggung. Ia sadar bahwa Emily tidak hanya peduli padanya, tapi berani membelanya di hadapan orang lain. Perasaan itu membuat hatinya berdebar kencang. Bab ini menutup dengan Rizal duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang. Hatinya penuh pergulatan antara rasa cinta, rasa malu, dan rasa bersyukur atas kehadiran Emily. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Ini berat, tapi aku tidak menyerah. Aku akan terus bekerja keras, menghadapi gosip, dan menjaga perasaan ini." Suatu hari,
Mungkin Emily dan aku bisa melewati semuanya bersama. Bab 7 menjadi titik di mana cinta mereka mulai diuji oleh tekanan sosial dan gosip, sekaligus memperlihatkan bagaimana ketulusan hati dan keberanian bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menghadapi konflik. Hari-hari Rizal di pabrik semakin menegangkan. Tuntutan kerja semakin berat, rekan-rekan yang iri terus menebar gosip, dan supervisor baru mulai bersikap lebih keras daripada sebelumnya. Tekanan fisik dan mental membuat Rizal sering merasa hampir putus asa. Meski begitu, ia tetap bertahan, menahan rasa sakit dan malu, karena hatinya terikat pada satu tujuan, bertahan demi masa depan dan juga demi Emily. Suatu pagi, saat Rizal sedang memindahkan kotak-kotak berat, supervisor tiba-tiba memerintahkan pekerjaan tambahan yang sangat berisiko. Mesin di dekatnya mulai beroperasi lebih cepat dari biasanya, dan Rizal harus menyesuaikan ritme kerjanya dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, salah satu kotak tergelincir, hampir menimpa rekan kerja lain. Rizal dengan cepat menahan kotak itu, tapi tangannya terluka karena sudut kotak yang tajam. Ia menahan rasa sakit, mencoba tetap tenang, sementara supervisor berteriak, "Watch out! You must be more careful. This is not acceptable." Rizal menunduk, menahan napas dan rasa sakit, sementara rekan-rekan lain menatapnya dengan campuran rasa heran dan sinis. Ia merasa dunia seakan menekan dari segala arah. Pekerjaan, hinaan, gosip, dan rasa cemas yang menumpuk. Ketika shift selesai, Emily menunggu Rizal di luar pabrik. Ia segera menepuk bahu Rizal dan memeriksa tangannya yang terluka. "Rizal, are you okay?" "Let me see," kata Emily dengan wajah cemas. Rizal mencoba tersenyum, menahan rasa sakit. "I'm fine, just a scratch." Emily menatapnya tajam. "Don't lie to me. You are hurt, and I can see it. Why don't you let me help?" Rizal tersentuh. Ia merasa hatinya hangat, dan dalam sekejap rasa sakit fisik seolah berkurang sedikit karena perhatian Emily. Ia menunduk, ragu, namun akhirnya membiarkan Emily membersihkan luka kecilnya. Saat Emily menyentuh tangannya, Rizal merasakan getaran aneh. Hatinya berdebar kencang. Ia sadar, perasaan yang ia pendam selama ini, rasa kagum, ketertarikan, dan cinta mulai tak tertahankan lagi. "Emily, I don't know how to say this, but thank you for caring," ujar Rizal pelan, suaranya bergetar. Emily tersenyum lembut, menatap matanya. "Rizal, you don't have to say it. I can feel it. And I care about you more than you think." Kata-kata itu membuat Rizal hampir kehilangan kata-kata. Ia terdiam, merasakan hati yang seolah meledak oleh perasaan campur aduk antara takut, bahagia, dan canggung. Emily melanjutkan dengan lembut. "I know it's not easy, being far from home, working so hard, and facing all this pressure. But I want you to know, you are not alone. I'm here with you." Rizal menunduk, menahan air mata. "Emily, I never thought someone like you would care about someone like me." Emily tersenyum dan menggenggam tangannya. "Rizal, I care. And I like you. Really." Dalam momen itu, semua ketegangan dan tekanan yang selama ini menumpuk terasa ringan sejenak. Rizal menyadari bahwa cinta Emily tulus, bukan karena statusnya, bukan karena kasihan, tapi karena hatinya. Perasaan itu membuatnya berani menghadapi tantangan berikutnya. Keesokan harinya, suasana di pabrik tetap menegangkan. Supervisor terus menuntut produktivitas tinggi,
sementara gosip dari rekan kerja yang iri masih beredar. Namun, Rizal kini memiliki kekuatan baru, keyakinan bahwa ada seseorang yang peduli dan mempercayainya. Emily menjadi sumber semangat yang membuatnya mampu menahan hinaan dan tekanan lebih tegar. Suatu malam, setelah shift panjang, Rizal duduk di balkon kontrakan, memikirkan peristiwa kemarin. Ia menatap langit malam yang gelap dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, merasakan campuran rasa lega dan haru. Ia menyadari, hidupnya mungkin tidak pernah mudah, tapi cinta Emily memberi arti baru. Ia mulai percaya bahwa kesabaran, kerja keras, dan ketulusan hati akan membawa hasil yang layak. Rizal juga mulai merencanakan langkah-langkah untuk masa depan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia pantas dicintai, bukan hanya melalui perasaan, tapi juga dengan kerja keras, keberanian, dan tanggung jawab. Ia bertekad untuk menjaga hubungan ini, walau banyak rintangan menghadang. Bab 8 menutup dengan simbolisasi. Rizal dan Emily duduk berdampingan di balkon kontrakan, saling tersenyum dalam diam, tangan mereka hampir bersentuhan. Lampu kota berkelap-kelip di bawah mereka, seolah menjadi saksi bisu awal dari kisah cinta yang tulus dan kuat, yang akan diuji oleh tantangan-tantangan berikutnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rizal dan Emily semakin dekat, namun badai tantangan mulai datang silih berganti. Gosip di pabrik tentang kedekatan mereka semakin memuncak. Rekan-rekan yang iri mencoba memperkeruh suasana dengan komentar tajam dan sindiran yang menusuk hati. Emily terlalu baik padamu, Rizal, tapi jangan lupa, kamu cuma TKI. Jangan terlalu berharap, kata seorang rekan dengan nada meremehkan. Rizal menelan ludah. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, yang terpenting bukan apa kata orang lain, tapi bagaimana Emily memandangnya dan bagaimana ia menjaga hati serta tanggung jawabnya. Namun, tekanan terbesar datang dari keluarga Emily. Emily berasal dari keluarga kaya raya yang sangat memperhatikan status sosial dan reputasi. Suatu hari, ayah Emily menelponnya melalui video call dan menanyakan tentang Rizal. Emily, siapa pria itu yang selalu bersamamu di pabrik? Apa pekerjaannya? Apakah pantas untuk keluargamu? Tanya ayah Emily dengan nada tegas. Emily mencoba menjelaskan, "Ayah, Rizal itu orang yang baik. Dia pekerja keras, jujur, dan tulus. Aku percaya padanya." Ayah Emily tetap keras. "Aku tidak peduli seberapa baik dia. Status sosialnya jauh berbeda. Aku tidak ingin keluargaku dirusak oleh hubungan ini." Emily menunduk, bingung, tapi tetap menegaskan perasaannya. "Ayah, aku memilih orang bukan karena status, tapi karena hati. Rizal tulus padaku. Aku yakin ini benar." Rizal, yang mendengar kisah ini dari Emily, merasa campur aduk, bahagia karena Emily membelanya, tapi juga tertekan oleh perbedaan sosial yang begitu besar. Ia sadar, untuk membuat hubungan ini diterima, ia harus membuktikan dirinya bukan hanya pekerja keras, tapi juga mampu menjaga Emily dan membangun masa depan yang layak. Di sisi lain, gosip di pabrik semakin menjadi-jadi. Rekan-rekan yang iri berusaha membuat Rizal terlihat gagal. Suatu hari, saat Rizal sedang mengoperasikan mesin berat, sebuah insiden kecil terjadi. Mesin hampir merusak beberapa kotak penting, dan beberapa rekan bersorak, menuduh Rizal ceroboh. Rizal menunduk, menahan rasa malu. Tapi Emily muncul tepat saat itu, menenangkan suasana dan membela Rizal. "It's not his fault. Rizal has been working so hard and cheerful. Don't judge him unfairly," katanya tegas, membuat semua orang terdiam. Rizal merasa lega sekaligus terharu.
Ia sadar Emily benar-benar berada di sisinya, dan rasa cinta yang selama ini ia pendam menjadi semakin kuat. Namun, ia juga mulai merasakan dilema besar antara cinta dengan Emily dan tanggung jawab terhadap keluarga di kampung halaman. Rizal sering memikirkan ibunya yang menunggu di desa, yang hidupnya masih serba kekurangan. Ia ingin pulang, ingin membangun rumah, membantu kehidupan ibunya dan anak-anak di kampung. Tapi ia juga tidak ingin kehilangan Emily, yang sudah menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan di negeri asing. Suatu malam, Rizal duduk di balkon kontrakan, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan campuran rasa cemas, rindu, dan cinta. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Bagaimana caranya aku bisa memiliki semuanya? Pulang ke kampung, menjaga keluarga, dan tetap bersama Emily, apakah itu mungkin? Emily datang menghampirinya, duduk di sampingnya, dan menatapnya lembut. Rizal, aku tahu ini berat. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pergi. Aku percaya pada kita. Aku yakin kita bisa menghadapi semuanya bersama. Kata-kata Emily membuat Rizal menunduk, menahan air mata. Hatinya campur aduk, bahagia karena ada cinta yang tulus, tapi juga takut gagal karena perbedaan status, tekanan sosial, dan tanggung jawab keluarga. Hari-hari berikutnya, Rizal mulai merencanakan langkah nyata. Ia memutuskan untuk bekerja lebih keras, menabung lebih giat, dan belajar lebih banyak tentang bisnis serta manajemen agar suatu hari bisa membangun masa depan yang layak untuk Emily dan keluarganya. Ia juga berkomunikasi lebih intens dengan ibunya, mengirim sebagian besar gajinya dan memastikan kebutuhan rumah terpenuhi. Konflik memuncak ketika Emily menghadapi tekanan dari ayahnya untuk menjauhi Rizal. Emily tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Rizal sampai ia mampu membuktikan dirinya. Kata-kata itu membuat Rizal terharu dan semakin bertekad untuk tidak menyerah. Bab 9 ini ditutup dengan simbolisasi. Rizal duduk di balkon, menatap bintang-bintang malam. Hatinya dipenuhi tekad dan cinta. Ia tahu perjalanan masih panjang, rintangan masih banyak, tapi kini ada satu hal yang pasti, ia tidak sendiri. Emily ada di sisinya, dan cinta mereka menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari-hari Rizal kini terasa berbeda. Semua kerja keras, perjuangan, hinaan, dan gosip yang menghantui hari-harinya seolah mulai membuahkan hasil. Tidak hanya dari sisi pekerjaan, tetapi juga dari sisi hati dan kehidupan pribadinya. Ia mulai merasa percaya diri, tidak hanya sebagai TKI yang bekerja keras, tapi juga sebagai pria yang mampu menjaga cinta dan membangun masa depan. Rizal terus menabung dan memikirkan cara agar ia bisa memiliki rumah sendiri untuk ibunya di kampung, sambil tetap mempertahankan hubungan dengan Emily. Ia belajar tentang bisnis, berusaha memahami manajemen keuangan, bahkan menghadiri kursus online di waktu luangnya. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kuli biasa, tapi seseorang yang pantas dicintai dan dihormati. Di sisi lain, Emily tetap setia berada di sisinya. Ia menjadi sumber semangat dan motivasi bagi Rizal, selalu memberikan dukungan emosional. Ia juga membantu Rizal menghadapi tekanan dari keluarga dan gosip yang sempat beredar. Emily membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kata-kata manis, tapi juga dukungan nyata di saat sulit. Suatu hari, ayah Emily mengundang Rizal untuk bertemu di rumahnya. Rizal datang dengan jantung berdebar kencang, khawatir akan penolakan atau komentar tajam yang mungkin ia terima. Namun, ayah Emily justru tersenyum ketika melihat kesungguhan Rizal. Rizal, aku melihat perjuanganmu. Aku melihat bagaimana kau bekerja keras, menjaga Emily, dan tetap rendah hati.
Aku mungkin dulu ragu karena statusmu, tapi sekarang aku tahu, kau pria yang pantas untuk putriku, kata ayah Emily sambil menepuk bahu Rizal. Rizal hampir tidak percaya. Semua kerja keras dan kesabaran yang selama ini ia lakukan akhirnya dihargai. Ia menunduk, menahan air mata, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tidak hanya keluarga Emily yang menerima Rizal, tetapi rekan-rekan di pabrik pun mulai menghormatinya. Mereka melihat bagaimana Rizal menghadapi tekanan, tetap bekerja keras, dan menjaga hubungan dengan Emily tanpa terpengaruh gosip atau hinaan. Perlahan, rasa iri berubah menjadi rasa kagum. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Emily dan Rizal merencanakan pernikahan sederhana namun indah, menggabungkan budaya Indonesia dan Barat. Di kampung halaman Rizal, ibunya menangis bahagia melihat anaknya yang dulu sering dihina kini tampil rapi dan bahagia dengan calon istrinya. Upacara pernikahan diadakan di sebuah taman cantik, dihiasi bunga-bunga dan lampu-lampu kecil. Rizal berdiri dengan gagah, tapi hatinya tetap bergetar melihat Emily berjalan menuju altar, tersenyum lembut padanya. Semua keraguan, semua hinaan, semua kesulitan yang pernah ia hadapi, seolah menghilang seketika. Saat Emily mengulurkan tangan dan berkata, "Idu," Rizal merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membalas dengan tulus, "Idu," dan dalam sekejap, mereka menjadi suami istri. Suasana dipenuhi sorak-sorai, tepuk tangan, dan air mata bahagia. Setelah pernikahan, Rizal dan Emily memutuskan untuk menetap di kota itu sementara, sambil menabung dan merencanakan kehidupan masa depan. Rizal terus bekerja, tapi kini dengan semangat berbeda, bukan sekadar bertahan hidup, tetapi membangun masa depan untuk keluarganya dan istrinya. Hubungan mereka juga menjadi inspirasi bagi banyak rekan kerja dan teman-teman di sekitar mereka. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati bisa menembus perbedaan status, bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu dihargai, dan bahwa kesabaran serta keberanian menghadapi tekanan hidup akan membuahkan kebahagiaan. Di kampung halaman, ibunya Rizal merasa bangga dan lega. Rumah sederhana yang dulu sempit kini mulai direnovasi berkat bantuan Rizal, dan kehidupan sehari-hari ibunya menjadi lebih nyaman. Rizal sering mengirim kabar, uang, dan hadiah kecil untuk orang-orang di kampung yang membantunya selama ini. Bab ini ditutup dengan simbolisasi kebahagiaan Rizal dan Emily. Suatu malam, mereka duduk di balkon rumah kecil mereka, menatap lampu kota dan langit berbintang. Rizal memegang tangan Emily, tersenyum lembut, dan berkata, "Emily, kita sudah melewati banyak hal. Semua hinaan, tekanan, dan rintangan kini terasa ringan karena kita bersama." Emily tersenyum, menatap mata Rizal penuh cinta. "Rizal, aku percaya pada kita sejak awal. Dan sekarang, aku tahu cinta kita mampu melewati semuanya." Mereka saling berpegangan tangan, merasakan hangatnya cinta yang tulus dengan hati yang penuh syukur. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah mereka, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang mengubah kehidupan seorang kuli yang sering dihina menjadi seorang pria bahagia, menikahi wanita yang dicintainya, dan membangun masa depan yang cerah. Cerita Rizal berakhir bahagia, namun meninggalkan pesan kuat, keberanian, kerja keras, ketulusan hati, dan cinta sejati mampu mengalahkan segala rintangan, perbedaan status, dan hinaan dari orang lain.